Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei, minggu ke-22 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan di antara hari ke-40 dan ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 63. Jangan tinggalkan Yerusalem. Topik ke-64. Tinggal dan tunggu di Yerusalem. Topik ke-65. Menantikan janji Bapa. Kita masuk ke dalam topik 63. Jangan tinggalkan Yerusalem. Hari ke-40 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ke-50 adalah hari Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 4. Keduanya setelah hari kebangkitan Kristus. Sesaat sebelum hari ke-40, Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir kepada para murid dan pengikutnya, sebagaimana yang tercantum di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat ini dipakai menjadi 3 topik pokok bahasan dalam khotbah singkat pada minggu ini. Selama 40 hari setelah kebangkitan Kristus dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak para murid dan pengikutnya. Hal ini berbicara tentang kerajaan Allah. Perwujudan kebangkitan tubuhnya memberikan satu arti bahwa dia hidup, tidak mati, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci. Setiap pernyataan Tuhan memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi para murid dan pengikutnya. Tetapi juga dia mungkin akan membuat referensi terselubung tentang zaman gereja yang akan datang, yang dapat dilihat dalam bagian-bagian Injil tertentu.
Kristus tidak hanya untuk membangun gerejanya selama masa kasih karunia, tetapi dia harus memberikan kepada setiap orang percaya yang telah dilahirkan kembali satu kehidupan kebangkitannya sendiri, yaitu Kristus di dalam harapan akan kemuliaan. Mereka yang akan percaya kepadanya untuk keselamatan akan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, diposisikan di dalam Dia, diperhitungkan dengan kebenarannya, berdiam secara permanen, dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya, dan diberikan akses ke tahta kasih karunia, dan diberikan warisan yang tersimpan untuk kita di surga. Dan gereja juga akan menjadi satu tubuh orang percaya, Yahudi dan non-Yahudi, yang akan menjadi satu organisme unik yang hidup dan bernafas. Topik ini berjudul "Jangan Tinggalkan Yerusalem". Ini merupakan bagian dari pesan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem juga berbicara mengenai tempat pertama pencurahan Roh Kudus. Kita buka Zakaria pasal 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Perintah sekaligus merupakan janji Bapa di dalam Kisah 1 ayat 4 adalah Roh Kudus. Para rasul dan pengikutnya membutuhkan kuasa yang telah dijanjikan oleh para nabi sebagai tanda dan kuasa abadi dari zaman baru. Para nabi seperti Yeremia, Yehezkiel, dan Yoel telah berbicara tentang pencurahan roh dan kehadiran roh di dalam hati setiap pengikut. Jadi pengikut terdekat Yesus diperintahkan untuk menunggu, bukan sebaliknya meninggalkan Yerusalem. Jadi mereka menunggu dan berdoa. Kemudian Bapa akan memenuhi janji apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia akan memulai satu pekerjaan barunya yang hebat di dunia dalam nama Yesus melalui orang-orang biasa ini. Dan sekarang dia ingin melakukannya melalui kita, Anda dan saya. Apa
sumber kemampuan mereka dan kita untuk melakukan pekerjaan baru yang hebat ini? Jawabannya, kuasa Roh Kudus. Sebagai dasar pemahaman, maka perhatikan kata-kata Yesus yang diucapkan sesaat sebelum kenaikannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apa yang telah aku perintahkan kepadamu, sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Pada beberapa kesempatan berbeda lainnya, sebelum kenaikannya Tuhan Yesus ke surga, berkata, "Pergilah kamu." Dia memiliki hasrat yang besar untuk dunia ini, terutama untuk mereka yang belum diselamatkan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49. "Dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu. Tapi tinggallah di kota Yerusalem. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Domba-dombanya tercerai-berai. Untuk itu para murid dan pengikutnya, perhatikan, perlu menunggu di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Saya sarankan untuk mengikuti kedua topik khotbah saya berikutnya. Secara tidak langsung disarankan lakukan ketiga isi pesan terakhir Tuhan Yesus, sehingga tidak hanya para murid dan pengikutnya, tetapi kita juga menerima janji Bapa. Para murid, pengikutnya, dan kita memiliki satu tugas luar biasa untuk diselesaikan, karena memiliki pesan untuk dunia. Dunia pada zaman mereka berada dalam dosa besar, dan masyarakat Romawi telah rusak. Orang akan berpikir bahwa Yesus akan berkata, "Jangan kehilangan waktu, segera pergi bekerja. Jiwa-jiwa binasa di sekitarmu." Tapi sebaliknya Yesus berkata, melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Dan selanjutnya Yesus berkata, "Aku ingin kamu tinggal sebentar dan menantikan janji Bapa."